The Purpose Driven Life, karya Rick Warren, diterjemahkan oleh Paulus Adiwijaya, dibacakan oleh Sonardo Envantius. Hari ke-15. Judul, Dibentuk untuk Keluarga Allah. Ayat untuk judul dari Ibrani 2 ayat 10a. Allah lah yang menjadikan segala sesuatu dan segala sesuatu adalah bagi kemuliaannya. Dia ingin agar banyak anak-anaknya berbagi kemuliaannya. Ayat untuk judul yang kedua, dari 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Anda dibentuk untuk keluarga Allah. Allah menginginkan sebuah keluarga, dan Dia menciptakan Anda untuk menjadi bagian di dalamnya. Inilah tujuan kedua Allah bagi kehidupan Anda, yang Dia rencanakan sebelum Anda dilahirkan. Keseluruhan Alkitab merupakan kisah mengenai Allah membangun sebuah keluarga yang akan mengasihinya, menghormatinya, dan memerintah bersamanya selama-lamanya. Alkitab berkata, rencananya yang tidak pernah berubah sejak semula ialah mengangkat kita menjadi keluarganya sendiri dengan membawa kita kepada dirinya melalui Yesus Kristus, dan ini sangat menyenangkan baginya. Karena Allah itu kasih, Dia menghargai hubungan. Sifatnya sendiri berkaitan dengan hubungan. Dan Dia memperkenalkan dirinya dengan istilah-istilah keluarga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Trinitas adalah hubungan Allah dengan dirinya sendiri. Trinitas merupakan pola sempurna bagi keselarasan hubungan, dan kita seharusnya mempelajari implikasi-implikasinya. Allah selalu ada dalam hubungan penuh kasih dengan dirinya sendiri, sehingga Dia tidak pernah kesepian. Allah tidak membutuhkan keluarga, Dia menginginkan suatu keluarga. Karena itu, Allah membuat rencana untuk menciptakan kita, membawa kita ke dalam keluarganya, dan berbagi dengan kita segala yang Dia miliki. Hal ini sangat menyenangkan Allah. Alkitab mengatakan, atas kehendaknya sendiri, Ia memberikan kepada kita kehidupan yang baru dengan perantaraan kebenaran firman-Nya, sehingga kita boleh dikatakan menjadi anak sulung di dalam keluarganya yang baru. Bila kita menempatkan iman kita di dalam Kristus, Allah menjadi Bapa kita menjadi anak-anaknya, dan orang percaya lainnya menjadi saudara-saudara kita, dan gereja menjadi keluarga rohani kita. Keluarga Allah meliputi semua orang percaya pada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Semua manusia diciptakan oleh Allah, tetapi tidak semua orang merupakan anak Allah. Satu-satunya cara untuk menjadi keluarga Allah adalah dengan dilahirkan kembali ke dalamnya. Anda menjadi bagian dari keluarga manusia melalui kelahiran pertama Anda, tetapi Anda menjadi anggota keluarga Allah melalui kelahiran kedua Anda. Allah, dalam tanda kutip, telah memberi kita kesempatan untuk dilahirkan kembali sehingga sekarang kita menjadi anggota keluarga Allah. Undangan untuk menjadi bagian dari keluarga Allah bersifat universal, tetapi ada satu syarat, iman di dalam Yesus. Alkitab mengatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Keluarga rohani Anda bahkan lebih penting daripada keluarga fisik Anda, karena keluarga rohani tersebut adalah berlangsung selamanya. Keluarga-keluarga kita di bumi merupakan pemberian Allah yang mengagumkan, tetapi mereka bersifat sementara dan gampang pecah. Seringkali pecah karena perceraian, jarak, menjadi tua, dan yang pasti, kematian. Sebaliknya, keluarga rohani kita, yaitu hubungan kita dengan orang-orang percaya lainnya, akan berlanjut sampai kepada kekekalan. Keluarga rohani merupakan kesatuan yang jauh lebih kuat, ikatan yang lebih tetap, ketimbang hubungan darah. Kapanpun kalau Paulus mengingat tujuan kekal Allah bagi kita semua, dia akan mulai memuji. Bila mana saya merenungkan kebijaksanaan dan kebesaran rencananya, saya bersujud dan berdoa kepada Bapa yang mengepalai keluarga Allah yang besar itu. Sebagian anggotanya sudah berada di surga dan sebagian lain masih di dunia ini.
manfaat-manfaat menjadi bagian keluarga Allah. Saat Anda dilahirkan secara rohani ke dalam keluarga Allah, Anda diberi beberapa hadiah hari kelahiran yang mengagumkan, nama keluarga, keserupaan dengan keluarga, hak-hak istimewa keluarga, hubungan akrab keluarga, dan warisan keluarga. Alkitab berkata, "Karena kita adalah anaknya, segala miliknya adalah milik kita." Perjanjian Baru sangat menekankan dalam tanda kutip warisan berharga kita. Alkitab menyatakan, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Sebagai anak-anak Allah, kita mulai mendapat bagian dari harta keluarga. Di sini di bumi, kita diberi kekayaan kasih karunia-Nya, kemurahannya, kesabarannya, kemuliaan, hikmat, kuasa, dan rahmat. Tetapi di dalam kekekalan, kita akan mewarisi lebih banyak lagi. Paulus berkata, "Aku ingin kamu mengetahui betapa kaya dan mulia warisan yang Ia berikan kepada umat-Nya." Meliputi apa sajakah warisan tersebut? Pertama, kita akan bersama Allah selamanya. Kedua, kita akan diubah sepenuhnya menjadi seperti Kristus. Ketiga, kita akan dimerdekakan dari segala kesakitan, kematian, dan penderitaan. Keempat, kita akan diberi upah dan ditugaskan kembali dalam pelayanan. Kelima, kita akan mendapat bagian dalam kemuliaan Allah. Warisan yang luar biasa. Anda jauh lebih kaya daripada yang Anda sadari. Alkitab berkata, Allah telah menyimpan warisan yang tak ternilai bagi anak-anak-Nya. Warisan tersebut disimpan di surga bagimu, murni dan tidak tercemar, tidak mungkin diubah dan tidak mungkin busuk. Ini berarti warisan kekal Anda tidak ternilai, murni, tetap, dan dilindungi. Tidak seorang pun bisa mengambilnya dari Anda. Tidak bisa dihancurkan oleh perang, oleh krisis ekonomi, atau oleh bencana alam. Warisan kekal ini bukan pensiun, adalah sesuatu yang seharusnya Anda nanti-nantikan dan yang untuknya seharusnya Anda bekerja. Paulus berkata, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Pensiun adalah sasaran yang dangkal. Anda seharusnya hidup dengan mengingat kekekalan. Baptisan 2. Berhubungan dengan keluarga Allah. Keluarga-keluarga yang sehat memiliki kebanggaan keluarga. Anggota keluarga tidak malu dikenal sebagai bagian dari keluarga tersebut. Sedihnya, saya menjumpai banyak orang percaya yang tidak pernah menghubungkan diri mereka di depan umum dengan keluarga rohani mereka seperti yang Yesus perintahkan, yaitu dengan dibaptis. Baptisan bukanlah suatu upacara pilihan yang bisa ditunda. Baptisan mempunyai makna masuknya Anda dalam keluarga Allah. Baptisan mengumumkan secara terbuka kepada dunia, saya tidak malu menjadi bagian dari keluarga Allah. Sudahkah Anda dibaptis? Yesus memerintahkan tindakan yang indah ini bagi semua orang di dalam keluarganya. Dia memerintahkan kita untuk, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Selama bertahun-tahun, saya ingin tahu mengapa dalam amanat agung Yesus, baptisan sama pentingnya dengan tugas besar penginjilan dan pemuritan. Mengapa baptisan begitu penting? Kemudian, saya menyadari bahwa itu karena baptisan melambangkan tujuan Allah yang kedua bagi kehidupan Anda, yaitu mengambil bagian dalam persekutuan keluarga kekal Allah. Baptisan penuh dengan makna. Baptisan Anda menyatakan iman Anda, menyatakan penguburan dan kebangkitan Kristus, melambangkan kematian Anda terhadap kehidupan lama Anda, dan mengumumkan kehidupan baru Anda di dalam Kristus. Baptisan juga merupakan suatu perayaan atas masuknya Anda dalam keluarga Allah.
Baptisan Anda merupakan suatu gambaran fisik dari sebuah kebenaran rohani. Baptisan menunjukkan apa yang terjadi saat Allah membawa Anda masuk ke dalam keluarganya. Sebagian kita adalah orang Yahudi, sebagian orang bukan Yahudi, sebagian adalah budak dan sebagian orang merdeka. Namun kita semua telah dibaptis dalam tubuh Kristus oleh satu roh, dan kita semua telah menerima roh yang sama. Baptisan tidak menjadikan Anda anggota keluarga Allah. Hanya iman di dalam Kristus yang mengerjakan hal itu. Baptisan menunjukkan bahwa Anda adalah bagian dari keluarga Allah, seperti sebuah cincin kawin. Baptisan merupakan pengingat yang terlihat dari komitmen batin dan dibuat di dalam hati Anda. Inilah tindakan awal, bukan sesuatu yang Anda tunda sampai Anda dewasa secara rohani. Satu-satunya syarat yang Alkitabiah adalah bahwa Anda percaya. Dalam Perjanjian Baru, orang-orang dibaptis begitu mereka percaya. Pada saat Pentakosta, 3.000 orang dibaptis pada hari yang sama ketika mereka menerima Kristus. Di tempat lain, seorang pembesar Ethiopia dibaptis di tempat di mana dia bertobat, dan Paulus serta Silas membaptis penjaga penjara dan keluarganya pada tengah malam. Tidak ada baptisan yang ditunda dalam Perjanjian Baru. Jika Anda belum dibaptis sebagai sebuah ekspresi iman Anda di dalam Kristus, lakukanlah sesegera mungkin, seperti yang Yesus perintahkan. Hak istimewa terbesar bagi kehidupan. Alkitab mengatakan, sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Biarkan kebenaran yang luar biasa ini sepenuhnya dipahami. Anda adalah bagian dari keluarga Allah. Dan karena Yesus menjadikan Anda kudus, Allah bangga akan Anda. Kata-kata Yesus tidak mungkin keliru. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Masuk dalam keluarga Allah merupakan kehormatan tertinggi dan hak istimewa terbesar yang bisa pernah Anda terima. Tidak ada hal lain yang dapat menandingi. Kapanpun Anda merasa tidak berarti, tidak dikasihi, atau tidak aman, ingatlah milik siapa Anda. Pokok untuk direnungkan. Saya dibentuk untuk keluarga Allah. Ayat untuk diingat dari Efesus 1 ayat kelima yang A. Rencananya yang tidak pernah berubah sejak semula ialah mengangkat kita menjadi keluarganya sendiri dengan membawa kita kepada dirinya melalui Yesus Kristus. Pertanyaan untuk dipikirkan. Bagaimana saya bisa mulai memperlakukan orang-orang percaya lainnya seperti anggota-anggota keluarga saya sendiri